pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi kita nikmat yang luar biasa, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai. Semboyan bangsa Indonesia, moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegaskan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Sulis,
Yang kami hormati Bapak Kepala TU, yang kami hormati Ketua Panitia beserta Panitia Pelaksana dan Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknik atau BIMTEK sasaran kinerja pegawai SKP dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil PNS di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tarakan tahun pembelajaran 2001-2002. Bapak Ibu sekalian, menyikapi terbitnya surat edaran SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan RI nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021 di Madrasah Aliyah Negeri Tarakan pada tanggal 19 Februari 2002. Bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP ini melibatkan dan mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. BIMTEK penyusunan SKP terbaru tahun 2021 ini sangat penting dan ada perubahan dibanding SKP sebelumnya sesuai dengan SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Kami berharap agar semua peserta BIMTEK dapat mengetahui cara penyusunan SKP yang baru ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 yang baru melalui narasumber agar memaparkan tentang penilaian kinerja pada SE yang baru ini, di mana unsur-unsur objektivitas, keterukuran, lebih akuntabel, kemudian transparan dan lainnya yang lebih mencerminkan tentang realitas kinerja seorang PNS. Selain itu, penilaian prestasi kinerja PNS menyangkut pembinaan karir seorang PNS saat ini yang mengacu pada merit system yang mengacu kualifikasi, kemudian juga kompetensi dan kinerja seorang PNS. Bapak Ibu sekalian, nanti pada sesi kedua BIMTEK ini dilanjutkan dengan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu menyangkut masalah teknis SKP dan penyusunan SKP tahun 2021. Tentu saja ini dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, kemudian terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai. Jadi Ibu Bapak sekalian, salah satu perubahan penting dari penilaian kinerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 adalah bahwa penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan dan pembinaan kinerja. Nah, Ibu Bapak sekalian, penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. Dengan adanya sistem manajemen kinerja PNS yang komprehensif tersebut, diharapkan kinerja PNS yang tercermin dari pencapaian indikator kinerja individu atau IKI dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi atau lembaga, termasuk madrasah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyusunan SKP seorang PNS merupakan jabaran dari perjanjian kinerja lembaga dan SKP yang dibuat oleh pimpinan lembaga tersebut, sehingga SKP yang disusun oleh unsur pimpinan sampai pada tataran staf pelaksana maupun jabatan fungsional lainnya sinergi dan saling mendukung sesuai dengan tujuan dan program kerja lembaga, yaitu madrasah.
Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat melaksanakan BIMTEK. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Ibu Kepala Madrasah untuk membuka kegiatan kita hari ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, pelaksanaan BIMTEK penyusunan sasaran kinerja pegawai SKP dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Tarakan dengan mengucapkan basmalah. BIMTEK ini mari kita buka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Sang Rabb, Sang Malik dan Ilah untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita lakukan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakal syukr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbal Karim, jadikanlah acara BIMTEK penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS Mantarakan sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kesehatan, keselamatan pendidik, tenaga kependidikan, serta didik serta pendidikan yang berkualitas, berkemajuan di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami pendidik dan tenaga kependidikan, jadikanlah yang amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja dan berkarya demi pengabdian kepada-Mu semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, sebelum kita mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materi BIMTEK sesuai tema BIMTEK kita hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Sulistiawati, sarjana psikologi, NIM 197 10319 200312 2001. Pangkat penata tingkat 1 golongan 3D. Tempat tanggal lahir Malang 19 Maret 1971. Pendidikan terakhir S1. Tempat tugas sekarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alamat kantor Jalan Kalimantan nomor 1. Alamat rumah Jalan AMD RT 10 Kampung 1 Skip. Kontak pribadi
0852 5014 6921. Pengalaman jabatan Kepala Subdit Dokumentasi, Kepala Subdit Kinerja Kesejahteraan dan Penghargaan ASN, Asesor SDM Aparatur Ahli Muda. Sedangkan pengalaman narasumber dalam seminar 62 webinar diksi dan seminar nasional. Demikian biodata beliau, dan selanjutnya saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi hari ini. Salam kenal Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah kenal saya dari tadi saya sudah disapa. Katanya di sini ada banyak alumni dari Neraka. Kenalkan, saya dulu juga dari Neraka di divisi HRD. Jadi pekerjaan saya memang sejak saya muda sampai sekarang tidak lepas dari sumber daya manusia. Dulu waktu pertama diangkat, saya ditempatkan di badan kita. Saya juga sebenarnya menjadi calon widya suara, namun penempatan di pemerintah kita ini kan harusnya ditempatkan di mana saja. Jadi akhirnya pindah ke badan kepegawaian daerah, tetap yang dipegang tidak jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia. Dan alhamdulillah sedikit tadi dari biodata yang sudah dikatakan oleh Ibu Dokter, di Januari tahun ini saya diangkat menjadi Komisioner Asesor SDM Aparatur Jenjang Ahli Muda. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu, sekarang pemerintah pusat ini sedang memangkas birokrasi. Jadi eselon 4 sekarang nanti perlahan-lahan akan didiadakan. Jadi untuk pemerintah Kota Tarakan, saya dan teman-teman di Januari kemarin adalah gelombang pertama penyetaraan dalam jabatan presiden. Jadi kemarin di pemerintah Kota Tarakan di beberapa perangkat daerah sudah tidak ada lagi eselon 4. Semua sudah menjadi fungsional seperti bagaimana sekarang. Baik, saya ingin tahu dulu apa yang sudah diketahui tentang penyusunan SKP dan penilaiannya untuk periode tahun 2021. Untuk SKP 2021, kami sebenarnya kemarin sudah membuat, cuman masih menggunakan format yang lama. Jadi kalau untuk unsur-unsurnya ataupun isi di dalam SKP-nya itu masih menggunakan format yang lama. Nah, setelah baru-baru beberapa minggu yang lalu diberitahu oleh Bu Sri bahwa untuk SKP yang mulai tahun 2021 itu menggunakan format yang baru, yaitu yang dibuat per semester. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sepengetahuan saya untuk SKP itu sudah dicanakannya SKP itu. Sebenarnya SKP itu adalah merupakan rancangan kerja dari pegawai itu sendiri di awal tahun. Itu menurut saya. Biasanya yang selama ini kita keluarkan itu dalam bentuk Excel itu. Namanya salah satunya adalah kalau seperti guru itu pasti berhubungan dengan proses belajar mengajar. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita masukkan di dalam SKP itu sendiri. Jadi nanti setiap di akhir daripada mulai semester baru ada penilaian kinerja
dari hasil SKP itu sendiri. Itu dulu saja. Untuk SKP ini sebenarnya untuk 1 tahun sudah dibikin, tapi masih proyeknya lama. Jadi dari Kanwil kemarin sudah merubah untuk jadi 2 semester. Dan ini dikasih waktu terakhir Februari sudah mengumpulkan. Dan kami masih bingung mengenai yang untuk semester itu kayak apa. Kemarin ada bintang tetapi tidak apa itu salah sasaran, artinya kita untuk guru bagaimana masih dalam kebingungan cari di YouTube terusnya seperti ini gitu kan, arahnya itu dari mana saya itu kurang tahu itu. Terus apalagi yang lain-lainnya itu soalnya prosesnya berbeda sekali dengan bentuk yang lama. Terus untuk yang kemarin itu yang di Kanwil itu untuk struktural. Jadi yang dibahas untuk struktural itu pun belum jelas. Terima kasih. Yang pertama adalah periode semester Januari Juni, kemudian periode Juli Desember. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau di Januari Juni formatnya memang masih lama. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu yang guru berarti angka kreditnya tinggal diisi di sini. Ini yang tadi Ibu sampaikan sudah disusun untuk periode 1 tahun. Jadi 12 bulan ya. Baik. Kemudian setelah itu nanti diukur. Karena awalnya kita targetkan 12 bulan, di SN nomor 3 tahun 2021 itu harus diukur sampai dengan Juni. Berarti nanti bulannya dan targetnya ini harus ada penyesuaian dengan namanya sistem coret. Seperti ini formatnya. Jadi di dalam 12 bulan, contoh ini targetnya Pak Kepala Dinas 2 dokumen, kemudian harus diselesaikan di 6 bulan, beliau baru menyelesaikannya 1. Jadi dari target 2 dicoret, disesuaikan menjadi 1. Dari 12 bulan dicoret diselesaikan jadi 6. Ini diberesin dulu nanti untuk Januari. Setelah ini selesai, kemudian kita pasti punya nilai nanti di bawah berapa. Setelah itu masukkan di format penilaian prestasi kerja untuk periode Januari Juni 2021. Ditambah dengan nilai perilaku yang diberikan oleh atasan. Jadi totalnya nanti ketemu nilai prestasi kerja yang sudah diambil 60% dari nilai sasaran kerja ditambah 40 dari perilaku. Setelah ini baru akan kita susun yang Juli Desember. Siap ya Bapak Ibu semua, makanya sampai sore berarti. Jadi nanti gimana saya tadi sudah baca registranya, berarti kepalaman itu adalah masuk di pimpinan unit kerja mandiri. Formatnya seperti ini nanti. Jadi nanti akan ada rencana kinerjanya apa, indikator kinerja individunya, targetnya. Saya tawarkan Bapak Ibu nanti apakah membuat target yang single range atau ada range. Diperbolehkan di sini karena kita butuh target untuk range itu untuk target-target yang tidak bisa nilainya kita peroleh single atau absolute. Contoh penerimaan siswa baru. Kita nggak bisa langsung targetnya MAN di tahun ajaran baru 2021 450 anak. Itu saran saya sebaiknya di range. Targetnya 400 sampai dengan 500. Jadi kalau capaiannya di range itu Bapak Ibu masih baik. Ada beberapa target yang membutuhkan harus range. Contoh pengelolaan serat masuk keluar itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa dalam
pasti ada intervalnya, ada range-nya. Kenapa? Karena surat itu dikonsep, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti ini saya sudah buat runtutan formatnya dalam satu file ini sesuai dengan SE nomor 1. Jadi setelah Juli Desember nanti diukur, ini pengukurannya Juli Desember, kemudian nilai kinerjanya ditambahkan dengan perilakunya. Sekarang ada di sini adalah ide baru. Jadi jika Bapak Ibu ada ide baru, itu akan membuat Bapak Ibu bisa memiliki nilai sangat baik. Selama kita tidak memiliki ide baru, maksimum sekarang nilai kinerja kita hanya baik. Batas atasnya adalah 120. Saya masih memberi gambaran umum saja. Jadi setelah itu baru yang Januari Desember itu dikonversikan menjadi nilai kinerja. Tadi Januari Desember kan prestasi kerja ya, harus dikonversikan ke nilai kinerja. Rumusnya ada di mana? Rumusnya ada di SE nomor 3 tahun 2021. Setelah itu semua dapat nilai kinerja, baru kita bisa tuangkan di lembar kerja ini menjadi Januari sampai Desember itu berapa. Ini nilainya 106,51. Berikutnya tuangkan di laporan BPK. Untuk Bapak Ibu guru, di sini ada total angka kredit yang diperolehnya berapa. Masukkan di sini. Gambarannya ini Bapak Ibu lembar kerjanya sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2022. Jadi ini yang harus kita lakukan satu hari ini. Outputnya nanti